Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Arif. Saya di jurusan Teknik Sipil di Universitas Kalimantan Utara. Di masa pandemi COVID-19 tahun ini, marilah kita selalu menerapkan 3M. Yang pertama, selalu memakai masker saat beraktivitas atau melakukan kegiatan di luar rumah. Yang kedua, menjaga jarak dengan anggota sosial kelompok masyarakat. Yang ketiga, mencuci tangan sesudah melakukan aktivitas di luar rumah. Saya akan menerangkan perkembangan sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian. Bahasa adalah suatu bunyi arbiter yang digunakan untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi. Yang kedua, hakikat bahasa terbagi menjadi 3. Yang pertama, bahasa adalah suatu sistem merupakan yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna dan berfungsi. Yang kedua, hakikat bahasa adalah yang berarti melambangkan bahasa lambang yang ada maksud di dalam bahasa tersebut. Yang ketiga, hakikat bahasa adalah bersifat dinamis yang dapat sewaktu-waktu berubah saat terjadi. Yang ketiga, sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 oleh Sumpah Pemuda dan diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Di tahun 1901, bahasa O itu menggunakan OE pada kata guru, ibu, dan lain-lain. Namun, pada ejaan Republik pada tahun 1947, huruf OE diganti dengan huruf U pada ejaan kata guru, ibu, dan lain-lain. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1972 diresmikan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang disebut dengan EYD oleh Presiden RI yang berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1970 dan nomor 50 tahun 2015. Yang keempat, manfaat bahasa Indonesia. Mempelajari bahasa Indonesia ialah untuk berkomunikasi dengan cara anggota kelompok sosial. Sama aja dengan pengertian bahasa yang pertama tadi yang sudah saya terangkan, yaitu sebagai fungsi manfaat untuk mengidentifikasi, berkomunikasi, dan bekerjasama. Yang kelima, kedudukan bahasa Indonesia ada 2, yaitu sebagai bahasa nasional yang berada di atas bahasa-bahasa daerah. Yang kedua, sebagai bahasa negara sesuai undang-undang. Yang keenam, fungsi bahasa Indonesia ialah ada 4. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, lambang identifikasi nasional. Yang ketiga, lambang perhubungan antar warga, antar kelompok sosial untuk berkomunikasi. Yang keempat, alat berbagai suku bangsa untuk dengan berbagai latar belakang sosial, budaya, dan bahasa masing-masing dalam satu kesatuan kebangsaan Indonesia. 7. Dampak bahasa gaul. Saya simpulkan ada 2 dampak, yaitu pertama, dampak positif bahasa gaul, mengenal berbagai bahasa yang baru yang digunakan berkomunikasi pada era atau masanya. Dan dampak negatif bahasa gaul menyebabkan bergesernya bahasa baku dan formal yang mengakibatkan lupa kata-kata yang sudah disempurnakan di Kamus KBBI. Sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan perkembangan sejarah bahasa Indonesia dari saya. Bila ada kurang atau pengertian yang kurang paham, saya mohon maaf. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.